Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas pendidikan IPA A. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Nisa Herani Lubis dengan NIM 24231089. Saya Egi Rahma Aprila dengan NIM 24231048. Saya Zahra Nur Hasanah dengan NIM 24231042. Di sini kami akan melakukan pengamatan terhadap tumbuhan salah satu famili Fabaceae. Selamat menyaksikan. Di sini kami menggunakan objek penelitian yaitu tanaman famili Fabaceae dan sebuah payung untuk memberikan efek gelap kepada tumbuhan tersebut yang seolah-olah tumbuhan tersebut sedang berada dalam kondisi malam dan tidak ada cahaya matahari. Dan adapun proses percobaan yang kami lakukan yaitu pertama kami merekam tanaman famili Fabaceae ketika ada sinar matahari, dan yang kedua kami merekamnya ketika kami menggunakan payung di atas tanamannya sehingga seolah-olah sedang malam hari dan melihat gerakan yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Nah, ini dia penampakan tanaman famili Fabaceae ketika berada di bawah sinar matahari. Daun-daunnya itu mengembang secara sempurna dan tidak ada yang kuncup. Ini dia kondisi tanaman famili Fabaceae ketika ditutup menggunakan payung. Terlihat daun-daunnya menutup dan tidak terbuka seperti ketika ada cahaya matahari. Di sini kami mengamati gerak nasti. Sebelumnya, gerak nasti adalah gerakan tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jenis gerak nasti yang kami amati yaitu gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti ini merupakan gerakan tidur tumbuhan yang terjadi sebagai proses atau respon terhadap perubahan intensitas cahaya, terutama pada peralihan siang ke malam hari. Jadi gerak niktinasti disebabkan oleh perubahan tekanan turgor pada sel-sel tumbuhan. Ketika cahaya mulai meredup, hormon tumbuhan tertentu akan merangsang sel-sel pada ensel dan untuk kehilangan air. Akibatnya sel-sel tersebut menjadi kendur dan daun pun menutup. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak niktinasti ini yang pertama yaitu intensitas cahaya, kedua suhu, dan yang terakhir yaitu jam biologis. Nah, di sini saya ingin memberikan penjelasan sedikit lagi tentang pengamatan yang kami lakukan. Gerak merupakan salah satu bentuk tanggapan organisme terhadap rangsang. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Berdasarkan rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak hikroskopis. Salah satu contoh dari gerak esionom adalah gerak nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan, yang arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti terjadi karena perbedaan tekanan turgor. Berdasarkan penyebabnya, gerak nasti dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fotonasti atau cahaya, niktinasti atau gelap, tikmonasti atau sentuhan, termonasti atau suhu, nasti kompleks atau lebih dari satu faktor. Pada banyak tumbuhan, gerakan daun dari hampir mendatar pada siang hari sampai hampir tegak pada malam hari. Gerak niktinastik yang khas merupakan proses berirama yang dikendalikan oleh interaksi antara lingkungan dan waktu biologis. Di sini tekanan diarahkan lebih kepada respons motor yang berperan dalam pergerakan seperti itu. Kadangkala spesies berdaun majemuk rangkap yang setiap daunnya mempunyai beberapa pinak daun dan setiap pinak daun memiliki beberapa pasang anak daun yang berhadapan menempel pada satu rakilah. Cocok digunakan sebagai bahan penelitian. Contohnya adalah putri malu atau mimosa pudica dan pohon hujan atau Samanea saman. Daun majemuk rangkap seperti itu sering memperlihatkan gerak. Umumnya, daun-daun tumbuhan, polong-polongan atau Leguminosaceae akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun.
Adanya perpindahan ion kalium dari bagian atas ke bagian bawah vulvinus dan sebaliknya, perpindahan ion kalium telah menyebabkan perubahan potensial osmotik yang besar pada sel-sel motor yang mengakibatkan daun bergerak ke atas atau ke bawah. Diduga auksin terlibat dalam kegiatan ini. Auksin yang diberikan ke bagian atas atau bagian bawah vulvinus akan menyebabkan tidur dan bangunnya daun secara berturut-turut.